warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada video kali ini di sesi yang pertama ini. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Untuk melanjutkan di bab yang ketiga di sesi yang pertama, Bapak akan membahas tentang materi dari biji atau yang disebut dengan semen. Mari simak video penjelasan dari Bapak berikut ini. Pada pertemuan kali ini, dalam video kali ini Bapak akan melanjutkan untuk mata pelajaran farmakognosi di season yang pertama ini, bab ketiga, yaitu tentang semen atau biji. Agenda yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah definisi dari semen, yang kedua adalah pendahuluan dari semen, yang ketiga adalah materi dari semen. Kemudian slide selanjutnya yaitu session break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari, siswa-siswi nantinya akan bisa yang pertama mendefinisikan dari semen, menyebutkan nama sinkresia, nama tanaman asal, kemudian familia, terus kemudian menyebutkan zat khasiatnya, manfaat untuk pengobatan, ciri pemberian dan bagian tanaman, serta cara panen dan nama sediaan yang berasal dari semen atau cara penyimpanan. Kemudian uraian materi, yaitu yang pertama adalah definisi dari semen atau biji, merupakan bakal biji atau ovulum yang dihasilkan oleh tumbuhan berbunga dan dikenal sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Materi semen kemudian yaitu adalah Cucurbitaceae semen dan Myristiaceae semen. Kemudian kita masuk ke pendahuluan dulu, kita kenal dengan terlebih dahulu biji sebelum masuk ke materi apa itu biji gitu ya. Biji merupakan struktur yang efisien untuk perkembangbiakan dan perbanyakan. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Ada beberapa macam tipe bakal biji, yaitu ada yang disebut dengan Orthohotropous bila di mikropil terletak di bagian atas, sedangkan hilumnya di bagian bawah. Kemudian Ambitropous yaitu bakal biji yang tangkai bijinya membengkok sehingga ujung bakal biji dan tangkai dasarnya berdekatan satu sama lain. Kemudian Anatropous yaitu bakal biji yang mempunyai mikropil membengkok sekitar 180 derajat. Kemudian ada yang disebut dengan Campylorthropous yaitu bakal biji yang membengkok 80 derajat sehingga tali pusar tampak melekat pada bagian samping bakal biji. Kemudian biji mempunyai bentuk yang bermacam-macam, misalnya menyudut, ginjal, bulat, memanjang, bulat telur, dan lain-lain. Bentuk biji yang unik dijumpai pada genjer yang mempunyai biji seperti ladam dan sanggani yang mempunyai bentuk biji seperti ruam siput. Permukaan kulit luar biji bermacam-macam, ada yang halus, kasar, berkutil, berduri, dan sebagainya. Ini dapat dijumpai pada tumbuh-tumbuhan yang tergolong gulma. Bagian-bagian biji terdiri atas poin pertama kulit biji atau yang disebut dengan spermadermis atau kulit biji. Pada tumbuhan ada yang terdiri atas 2 lapis, ada juga yang 3 lapis. Dan poin yang kedua inti biji itu yang disebut dengan nukleus seminis. Inti biji terdiri atas embrio dan cadangan makanan. Poin yang ketiga tali pusat atau yang disebut dengan funiculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan plasenta. Struktur anatomi biji. Struktur anatomi dibedakan menjadi 7. Yang pertama adalah kotiledon atau yang disebut dengan cadangan embrio. Yang kedua plumula yang
yang disebut dengan berdiferensiasi menjadi bakal daun. Yang ketiga yang disebut dengan radikula dan epikotil, yaitu bakal calon akar dan bakal batang yang berada di atas kotiledon. Yang keempat hipokoti, yaitu bakal batang yang berada di bawah kotiledon. Kemudian yang kelima skutelum dan testa, yaitu permukaan keras dan pelindung biji. Kemudian 6 adalah hasil pembuahan atau fungsi dari biji dibagi menjadi 3, yakni hasil pembuahan atau penyerbukan bunga, yang kedua alat perkembangbiakan, yang ketiga adalah manfaat untuk manusia. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama adalah Araceae semen, nama lain biji pinang, jambe, tanaman asal Araceae cetaceae, keluarga Araceae, isi alkaloid berupa arekelon, tenin, dan lemak. Khasiatnya memperkecil pupil mata, pemberian bau lemah, kelat, agak pahit. Bagian yang digunakan adalah biji, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua adalah coffee semen, nama lain adalah biji kopi, tanaman asal Coffea robusta, Linden X Devil Dim, disebut juga Coffea cannaphora Pieri X Frohernir varietas robusta, dan beberapa spesies kopi lainnya. Keluarga Rubiaceae, isid kofein, sitosterin, stigmasterin, kolin, zat penyemak. Khasiatnya antidotum, antipiretika, diuretika, pemberian bau aromatik, pahit. Bagian yang digunakan biji yang disangrai dari buah yang masak, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Dan selanjutnya Colae semen, nama lain biji kola, tanaman asal beberapa spesies kola lain antara lain adalah Colae nitida dan Colae acuminata, Sicot et Hendil. Keluarganya adalah Sterculiaceae, isinya adalah kofeina atau sebagian bebas dan sebagian terikat dengan zat penyemak sebagai kolatin dan kolatein. Kemudian theorobromin, zat penyemak, Colae lipease, Colae oksidase, zat warna merah kola. Khasiatnya adalah minuman penyegar seperti teh, kopi, guarana, dan lain-lain karena mengandung kofeina. Pemberian bau khas lemah, pahit, kelat. Bagian digunakan keping biji dan inti biji. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Untuk sesi yang pertama sudah selesai dalam membahas yaitu Simplicia semen atau biji. Nanti akan dilanjutkan untuk sesi yang kedua. Jangan lupa untuk sesi yang pertama materinya dicatat dan kemudian dipelajari kembali. Nantikan video penjelasan semen atau biji dari Bapak di sesi yang kedua. Terima kasih.